kami dari kelompok fisika lingkungan akan mempresentasikan yaitu tentang pengolahan limbah. Pendahuluan. Sampah domestik atau limbah rumah tangga merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia. Masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat timbul di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sampah domestik yang kerap disebut limbah rumah tangga dapat berupa limbah padat ataupun limbah cair. Limbah padat dapat berupa sampah dan limbah cair dapat berupa air kotor yang berasal dari aktivitas rumah tangga. Limbah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai bencana baik pada lingkungan ataupun pada manusia sendiri. Limbah domestik dan sampah. Limbah rumah tangga atau limbah domestik adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri, rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cat, cair, gas, dan padat. Sedangkan sampah adalah semua barang atau benda atau sisa barang atau benda yang sudah tidak berguna dan terbuang dari kegiatan sehari-hari. Jadi sampah merupakan produk buangan yang pada umumnya berbentuk padat dengan komposisi organik dan anorganik. Selanjutnya yaitu ada beberapa dampak sampah pada limbah domestik. Yang mana yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Sampah dari berbagai sumber dapat mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara, maupun perairan. Terus dampaknya itu penyebab penyakit. Tempat-tempat penumpukan sampah dan air limbah dari air buangan rumah tangga merupakan lingkungan yang baik bagi hewan penyebar penyakit, misalnya lalat, nyamuk, tikus, dan bakteri patogen atau penyebab penyakit. Selanjutnya dari dampak yaitu penyumbatan saluran air dan pemicu banjir. Sampah jalanan dan sampah rumah tangga sering bertaburan di jalan serta sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Jika turun hujan akan terbawa ke selokan atau sungai. Akibatnya sungai akan tersumbat dan timbul banjir. Selanjutnya itu gangguan infrastruktur. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengolahan sampah yang tidak memadai seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Selanjutnya itu ada beberapa cara pengolahan dan juga pengelolaan sampah rumah tangga. Yang pertama itu mendaur ulang sampah rumah tangga. Mendaur ulang sampah merupakan salah satu cara yang perlu mendapat prioritas utama dalam pengelolaan sampah rumah tangga karena gangguan pencemarannya itu cukup tinggi. Cara pengomposan sampah rumah tangga yang pertama itu ada drum dipasang tegak, diganjal dan di bawah lubang ditaruh pecahan genteng untuk mencegah tikus masuk. Yang kedua itu sampah daun dari pembersihan halaman dikumpulkan di dekat drum komposter dan dipotong-potong 2,5 sampai 5 cm menggunakan parang atau gunting rumput. Yang ketiga itu ada sampah dapur, ditampung dulu di dapur dalam 2 ember kecil tertutup. Yang satu untuk sisa makanan, yang kedua untuk plastik dan barang-barang bekas lainnya. Dan yang keempat itu demikian dilakukan setiap hari sampai drum penuh dan biarkan pengomposan berlanjut. Proses pengomposan akan merambat dari bawah ke atas seperti yang terjadi di lantai hutan. Dan yang kelima itu untuk mempercepat pengomposan sejak drum berisi separuh, perlu sering ditusuk-tusuk agar terjadi lorong-lorong penghawaan. Yang terakhir itu yang keenam, setelah lebih kurang 6 minggu kompos dipanen dengan mengeluarkannya dari drum, dikering anginkan dan dapat langsung dipakai. Selanjutnya ada jenis pengolahan limbah domestik. Yang pertama itu ada septic tank. Sistem septic tank ini sebenarnya adalah sumur rembesan atau sumur kotoran. Septic tank ini merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak resapan, serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Yang selanjutnya itu ada sumur resapan. Sumur resapan air ini merupakan rekayasa teknik konversi air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang digunakan sebagai tempat penampung air hujan di atas atap rumah dan meresapkannya ke dalam tanah. Manfaat pembangunan sumur resapan air antara lain: 1. Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air sehingga mengurangi terjadinya banjir dan erosi.
2. Mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air. 3. Mencegah menurunnya lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Air buangan. Selain dari buangan kloset atau WC, limbah bekas air buangan kamar mandi dan bekas air cucian juga harus dikelola dengan baik. Berikut ini merupakan ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan dalam pengelolaannya, yaitu tempat cucian dipasang tidak jauh dari dapur, bak cucian dipasang saringan, saluran paralon ke bak kontrol yang jaraknya maksimum 5 meter. Bak ini perlu ditutup dan diberi pegangan agar memudahkan pengambilan tutup bak. Agar binatang tidak dapat masuk, perlu dibuat besi penghalang. Jenis-jenis pengolahan rumah tangga. Adapun bentuk pengolahan yang dianjurkan untuk menangani masalah sampah adalah sebagai berikut. A. Pemilihan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mengadakan pemilahan sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik oleh masing-masing rumah tangga. B. Pewadahan yang direncanakan adalah pola individual, yaitu setiap keluarga yang menyediakan pewadahan. Wadah ditempatkan di halaman depan rumah atau di pinggir jalan, sehingga mempermudah pada saat pengumpulan dan pengangkutan. C. Pengumpulan untuk menangani masalah persampahan yang bersumber dari rumah tangga. Pola pengumpulan yang dianjurkan adalah pola individual tak langsung, di mana sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap sumber sampah, rumah ke rumah, dan diangkut ke tempat pembuangan sementara atau TPS. D. Tempat pembuangan sementara atau TPS. Setelah sampah dikumpulkan dan diangkut, maka selanjutnya sampah dibuang ke tempat pembuangan sementara yang tersedia. E. Penanganan sampah dengan konsep 3R. Upaya penanganan diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan, mulai dari sumbernya sampai ke tempat pembuangan akhir.